Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, Adinda, Ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, diharapkan Ananda Adinda sudah menyiapkan catatan isi 40-nya. Nah, materi kita hari ini merupakan lanjutan materi dari minggu atau pertemuan minggu lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, materinya yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Di sini ada beberapa poin yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pengertian peta. Yang kedua, fungsi dan tujuan peta. Yang ketiga, jenis peta. Yang keempat, unsur-unsur peta. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pengertian peta. Tentu Ananda Ibu tidak asing lagi dengan kata-kata peta ya. Kita masuk pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu peta berarti gambar, lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, sungai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan menurut Komisi Ahli Kartografi, peta adalah permukaan bumi yang diperkecil. Nah, jadi dapat kita simpulkan peta merupakan gambaran dari permukaan bumi yang digambar dalam bidang datar atau di atas bidang datar dengan skala diperkecil atau skala tertentu. Poin berikutnya yaitu fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi yang relatif. Yang kedua, menunjukkan jarak antar kota atau luas daerah di muka bumi. Yang ketiga, peta berfungsi memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu. Dan yang keempat, fungsi peta yaitu untuk mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah. Poin berikutnya yaitu tujuan peta. Yang pertama, peta bertujuan menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, pembuatan desain jalan berdasarkan relief yang sebenarnya. Dan yang kelima, peta bertujuan untuk keperluan pembangunan. Nah, sampai di sini paham Ananda? Kita masuk ke poin berikutnya yaitu jenis-jenis peta. Yang pertama, peta timbul atau peta relief, yaitu peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi peta relief ini peta yang menggambarkan bentuk keadaan bumi yang sebenarnya. Yang kedua, peta dasar atau peta biasa merupakan peta yang dibuat pada bidang datar, dibedakan dengan warna dan simbol-simbol. Contoh peta biasa ini atlas. Yang ketiga yaitu peta digital, merupakan peta yang dibuat dalam komputer atau dibaca melalui komputer dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Jadi peta digital ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan media digital. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu poin D, unsur-unsur peta. Di sini ada 8 unsur peta. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, tanda arah. Yang ketiga, garis astronomis. Yang keempat, insert peta. Yang ketujuh, pembuatan atau tahun pembuatan dan sumber peta. Yang keenam, simbol. Yang ketujuh, skala peta. Yang kedelapan, legenda.
Kita masuk yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta ini biasanya terdapat bagian atas peta atau di atas peta. Nah, di dalam judul peta ini memuat isi yang ingin kita gambar. Misalkan kita ingin menggambar peta DKI Jakarta, tentu judulnya peta Jakarta. Nah, yang kedua, tanda arah. Tanda arah ini berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin dan agar memudahkan kita melihat kemana arah mata angin pada peta. Yang ketiga, yaitu garis astronomis. Garis astronomis ini merupakan garis khayal yang mengitari atau mengelilingi bumi. Terdapat dua macam, yaitu garis bujur atau paralel dan garis lintang atau meridian. Ibu ulangi, yaitu terdapat dua garis bujur dan garis lintang, garis bujur atau meridian, dan garis lintang atau paralel. Yang berikutnya yaitu insert peta. Insert peta ini merupakan peta kecil yang terdapat di sudut-sudut peta maupun di atas ataupun di bawah. Nah, insert peta ini bertujuan untuk menunjukkan daerah yang luas. Seperti daerah DKI Jakarta itu sangat luas, makanya diberikan insert peta. Nah, berikutnya yaitu tahun pembuatan dan sumber peta. Tahun pembuatan dan sumber peta ini biasanya terdapat di sebelah kiri bawah di kotak kecil, gunanya untuk memudahkan kita kapan peta itu dibuat dan dari mana sumbernya. Kita dapat mengetahui dari kotak kecil di sebelah kiri bawah. Poin berikutnya yaitu simbol peta. Simbol peta ini merupakan penyederhanaan dari objek-objek geografis di permukaan bumi. Terdapat 3 simbol. Yang pertama, simbol titik, 2 simbol garis, dan yang ketiga simbol area. Nah, yang pertama yaitu simbol titik. Simbol titik ini merupakan lambang yang digunakan untuk memperlihatkan persebaran dan penampakan objek-objek geografis di permukaan bumi. Nah, yang kedua simbol garis, yaitu simbol atau kondisi geografis yang digambarkan objek geografis dengan garis panjang. Yang ketiga yaitu simbol area. Simbol area ini gunanya menunjukkan luasan dari objek geografis yang luas. Nah, yang berikutnya yaitu skala peta. Skala peta ini merupakan perbandingan antara jarak yang sebenarnya dengan jarak yang di lapangan. Nah, gunanya untuk mempermudah kita dalam pembuatan peta. Yang ke-8 atau yang berikutnya yaitu legenda. Nah, legenda ini merupakan bagian yang memuat keterangan-keterangan simbol pada peta pada umumnya. Nah, yang berikutnya yaitu ini dia contoh simbol dan legenda pada peta. Bisa dilihat pada layar, ini contoh simbol peta. Ada simbol titik, ada simbol garis atau pola garis, dan yang di bawahnya yaitu simbol area. Nah, ini contoh skala pada peta. Nah, ini dia legenda-legenda yang diberi warna agar mempermudah kita untuk melihat simbol-simbol. Nah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu syarat menggambar peta yang baik. Tentu dalam menggambar peta, kita harus memenuhi syarat agar peta kita dapat dikatakan peta yang baik. Yang pertama yaitu konform, artinya bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya. Yang kedua, ekuivalen, artinya skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi syarat peta yang baik itu kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu equidistant, artinya dengan skala tertentu jarak atau posisi dalam segala penampakan harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sampai di sini pahaman Anda? Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ini terbagi dua.
Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Yang kedua, letak geografis Indonesia. Kita masuk yang pertama, yaitu letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat secara astronomis Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang selatan. Bisa dilihat pada gambar di samping mana yang garis bujur dan mana yang garis lintang sudah terdapat pada gambar pada layar. Bisa Anda lihat. Nah, yang berikutnya yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, pada letak geografis ini ada posisi yang menguntungkan ataupun kerugian atau akibat dari posisi letak geografis Indonesia ini. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungannya yang pertama, Indonesia terletak di dua samudra atau di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua yaitu Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Yang ketiga, Indonesia terletak di pantai atau di antara pantai selatan Afrika dan benua Amerika. Dan yang keempat, Indonesia terletak di antara tarusan Panama dan tarusan Suez. Nah, selain keuntungan, tentu ada akibat atau kerugian dari letak geografis Indonesia ini. Nah, akibat dari letak geografis Indonesia ini antara lain yaitu Indonesia menjadi negara yang memiliki musim kemarau dan musim hujan. Nah, yang berikutnya yaitu beriklim laut. Nah, yang berikutnya yaitu Indonesia terletak di penempatan garis lalu lintas perdagangan. Nah, yang berikutnya yaitu Indonesia terletak di perbatasan lalu lintas dunia masuk atau keluarnya suatu negara dari negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu semakin ke arah timur maka curah hujannya semakin rendah. Nah, sampai di sini paham Ananda Adinda Ibu semua? Jikalau tidak paham, harap Ananda bertanya kepada gurunya ya, baik kepada ibu maupun kepada Bu Tanti. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, silakan Ananda bikin catatan atau ringkasan dari materi kita hari ini dan dikirim melalui via grup sesuai grup masing-masing ya. Nah, mungkin sekiranya itu materi kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata dalam penjelasan materi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.